Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Wijayanti, guru mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak nonton film Transformer? Kita coba lihat cuplikannya ya. Nah, di film ini banyak sekali terjadi transformasi. Ada perubahan dari mobil menjadi robot dan sebaliknya dari robot menjadi mobil. Pokoknya keren ya. Nah, tapi sayang, kita tidak akan membahas transformasi yang ini. Yang akan kita bahas adalah transformasi atau perubahan pada geometri. Nah, perubahan pada geometri ini bisa perubahan ukuran maupun perubahan posisi. Nah, yang berubah itu bisa titik, bisa garis atau kurva, dan juga bisa bidang. Transformasi geometri ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir, dilatasi atau perkalian. Nah, keempatnya nanti akan membahas tentang transformasi titik, transformasi kurva, dan komposisi transformasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu translasi. Apa sih translasi atau pergeseran itu? Nah, translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Sebelum ke pembahasan soal, kita ke konsep translasi terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama kalian coba perhatikan diagram kartesius berikut. Nah, di sana ada titik A. Titik A dengan koordinat X, Y. Akan kita translasikan A, B, di mana A ini adalah translasi horizontal atau yang mendatar. Jadi, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Dan B ini adalah translasi vertikal atau tegak lurus. Jadi kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Nanti dari titik A itu akan ditranslasikan oleh AB sehingga menghasilkan bayangan. Bayangannya kita tulis sebagai A aksen. A aksen koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, dari translasi tersebut kita bisa tahu bahwa untuk mencari bayangan dari A itu diperoleh dari penjumlahan antara titik awal dengan translasi, atau A aksen sama dengan A ditambah T sama dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah AB. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama, diketahui titik A 5 negatif 5,2 ditranslasikan oleh T 3 negatif 7. Tentukan hasil bayangannya. Nah, tadi dari rumus kita ketahui bahwa A aksen itu sama dengan A ditambah T. Kita substitusi, A-nya tadi negatif 5,2 ditambahkan dengan translasinya 3 negatif 7. Atas tambahkan dengan atas, yang bawah dengan yang bawah. Berarti negatif 5 kita tambah dengan 3, hasilnya negatif 2. Dan 2 kita tambah dengan negatif 7, hasilnya negatif 5. Sehingga bayangan dari A adalah negatif 2, negatif 5. Untuk contoh soal yang kedua, translasi garis atau kurva. Tentukan bayangan garis 3x dikurangi 2y ditambah 4 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T negatif 2, 5. Nah, karena ini berupa garis, jadi untuk x dan y-nya kita tulis saja, tidak usah diapa-apakan. Nah, X aksen Y aksen itu sama dengan XY ditambah translasinya yaitu negatif 2, 5. Sehingga X aksen Y aksen itu akan sama dengan X dikurangi 2, Y ditambah 5. Kita mendapat persamaan baru, yaitu X aksen sama dengan X dikurangi 2. Sehingga X sama dengan X aksen ditambah 2. Yang Y aksen juga sama. Y aksen sama dengan Y ditambah 5, sehingga Y sama dengan Y aksen dikurangi 5. Nah, kemudian kita substitusi grafik atau garis yang tadi diketahui. Garisnya adalah 3X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. X-nya kita substitusi, kita ganti dengan X aksen tambah 2. Aksennya boleh dihilangkan ya. Jadi 3 dikalikan X tambah 2 dikurangi 2. Y-nya juga kita substitusi. Jadi Y dikurangi 5 ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan satu-satu. 3 kali X, 3X. 3 kalikan dengan 2 jadinya 6. Kemudian negatif 2 dikalikan dengan Y jadinya negatif 2Y.
Negatif 2 kali negatif 5 sama dengan plus 10 ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga garis hasil translasinya adalah 3x min 2y ditambah 20 sama dengan 0. Untuk contoh yang ketiga, ini adalah contoh dari komposisi translasi. Tentukan bayangan titik B 1,4 yang ditranslasikan oleh T1 2 negatif 3 dilanjutkan oleh translasi T2 negatif 7 5. Nah, ini berarti komposisi. Komposisi artinya translasinya dilakukan tidak hanya satu kali ya. Jadi untuk penyelesaiannya B aksen itu sama dengan titik B ditambah translasi yang pertama ditambah lagi dengan translasi yang kedua. Kita substitusi satu-satu. Titik B-nya 1,4. Kita substitusi ditambah translasi yang pertama yaitu 2 negatif 3 ditambahkan lagi dengan translasi yang kedua negatif 7 5. Atas ditambahkan dengan yang atas, yang bawah ditambahkan dengan yang bawah. 1 tambah 2 tambah negatif 7 itu sama dengan negatif 4. Nah, yang bawah 4 ditambah negatif 3 ditambah 5 sama dengan 6. Sehingga bayangan titik B adalah B aksen sama dengan negatif 4,6. Untuk contoh yang keempat, diketahui translasi T memetakan titik A 3, negatif 6 ke titik A aksen 5, negatif 2. Translasi T akan memetakan titik B negatif 4,7 ke titik. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti kita harus cari dulu translasinya itu berapa. Untuk mencari translasinya, kita bisa gunakan titik A dan titik A aksen. Nah, A aksen itu sama dengan A ditambah T atau ditambah translasinya. Sehingga untuk mencari translasi itu A aksen dikurangi A. Kita substitusi ya. Untuk A aksennya, A aksen sama dengan 5, negatif 2. Kita substitusi. Kemudian A-nya 3, negatif 6. Atas kurangi atas, bawah kurangi bawah. Jadi 5 dikurangi 3 ini sama dengan 2, negatif 2 dikurangi negatif 6 sama dengan 4. Kita dapat tuh translasinya 2,4. Nah, kemudian baru kita bisa mencari titik B. B aksen itu sama dengan B ditambah T. B aksennya akan kita cari, yaitu kita substitusi dulu B-nya. B sama dengan negatif 4, 7 ditambah translasi yang tadi kita dapat 2, 4. Atas, atas, bawah, bawah. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, jadi bayangan dari titik B adalah negatif 2,11. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.